Ini tracking. Jangan baca itu. Ini akan kalau dekat kurang sedikit Jackson. Cek. Masalah bawa baterai. Baterai bocor belum? Juga sini. Oi. Gimana kan? Dia kan yang bilang dekat. Itu udah masuk dekat. Iya.
Matikan. Nggak, gue matiin sengaja. Itu berapa persen? 1%. Emangnya siapa? Jadi itu padahal baterai bocor dia ini ternyata. Dapatnya ini, kenapa gue pakai? Gue nggak mau juga pakai ini. Kemarin itu di sana. Udah nggak apa-apa. Salah ngomong. Ini Oli mau. Ini nih Oli nih. Kalau mau. Iya bang. Iya bang. Udah mau ya bang. Enak ya dibilang sini. Gagal, gue kepikir aja nih. Gue pikir aja nih, problem kayak gini. Agak ada aja. Alah, mulai lagi. Cukup sih 4%. Itu nyalain musik. Bentar ya. Tuh, mic lu nyalain deh. Belum.
Tadi udah bisa. Iya, tadi udah bisa. Iya, dulu katanya apa? Ini mana? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri dan rekan-rekan penyidik. Yang kami hormati Pak Saiful dari Direktur Kementerian Perindustrian dan Pak Edward dari Astra Honda Motor, dan yang kami hormati dan banggakan rekan-rekan media. Hari ini kita melakukan preskon terkait dengan pengungkapan tindak pidana produksi dan peredaran oli palsu yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Ditpiter Baris Krim Polri. Modusnya yaitu dengan cara pelaku usaha melakukan produksi, distribusi, dan penjualan barang kepada konsumen berupa oli mesin kendaraan bermotor berbagai merek dan jenis dengan menggunakan mesin blending, cairan oli, pewarna kimia, zat kimia pelarut atau etilen glikol tanpa uji lab, juga menggunakan mesin kemas, cetak dan printing label, tutup botol, kardus, dan segel yang terdapat persamaan pada keseluruhannya dengan merek dagang terkenal seperti Honda, Yamaha, Pertamina, dan lain-lain, kemasan original pabrik dan produsen.
Kegiatan ini ditangani oleh Ditipiter di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Gresik dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan di 9 TKP, di mana 3 TKP-nya merupakan gudang yang dijadikan dijadikan tempat untuk memproduksi. Untuk lebih detail penjelasannya, kami mohon Pak Dir memberikan penjelasan. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Pak Karopenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karopenmas, yang saya hormati Bapak Insinyur Saiful Bahri, MSI, dari Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian. Yang saya hormati Pak Edward Siombing, Sarjana Hukum, kuasa hukum dari PT Astra Honda Motor. Yang saya hormati rekan-rekan penyidik Ditipiter Baris Krim Polri dan rekan-rekan wartawan sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk menyampaikan secara teknis sebenarnya di sini terkait dengan pengungkapan kasus atau tindak pidana produksi dan peredaran oli palsu. Yang tadi sudah disampaikan, ini untuk pengungkapannya, ini pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023 di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Adapun lokasi atau TKP ini ada di 9 gudang. Yang pertama, ini 6 gudang ada di kawasan pergudangan industri Legundi, Bisnis Park, Kecamatan Trirejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kemudian 1 gudang di kawasan pergudangan industri Legundi, Sumo Estate, Kecamatan Trirejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dan 2 gudang di kawasan pergudangan Satria Ekopark, Jalan Bypass Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sedangkan tersangka yang kami amankan ada 5 tersangka, yaitu Saudara AH, ini pemilik usaha, kemudian Saudara AK, pemilik usaha, Saudara FN, pemilik usaha, dan Saudara AL alias Tom, ini bagian operasional. Kemudian yang kelima adalah Saudara AW, ini juga bagian operasional. Kemudian barang bukti yang telah kami lakukan penyitaan dan saat ini ke-9 gudang tersebut sudah kami lakukan penyegelan. Sedangkan untuk barang bukti yang kami sita ini ada 35.730 botol oli mesin motor berbagai jenis dan berlabel merek terkenal sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Karopenmas. Di antaranya adalah merek AHM seperti yang rekan-rekan wartawan lihat di depan kami ini, kemudian merek Yamalup, kemudian merek Yamaha, Federal, Mesran, Pertamina, dan lain-lain. Ini dikemas dalam kardus kemasan 0,8 dan 1 liter yang siap edar. Kemudian barang bukti yang berikutnya ini adalah 1.203 piece botol oli mesin mobil berbagai jenis dan berlabel merek terkenal, yaitu AHM Honda, kemudian Yamalup Yamaha, Federal, Mesran Pertamina, dan lain-lain. Dikemas dalam kardus kemasan 3,5 dan 4 liter, ini siap edar. Kemudian kemasan botol dan tutup botol kosong, ini yang akan digunakan untuk mengemas dan botol yang siap untuk diisi ini sebanyak 397.389 piece botol oli kosong berbagai merek sebagaimana tadi yang kami sampaikan.
kemudian 284.530 tutup botol oli berbagai merek. Kemudian di samping itu juga tadi disampaikan ada pabrik tadi ya, yang untuk memproduksi, ini kami sita yang pertama 3 unit mesin blending untuk pengolahan atau pencampuran oli dengan bahan-bahan tambahan. Kemudian 1 unit mesin filling untuk pengisian oli ke botol dengan merek Daker. Kemudian 6 mesin molding botol kemasan, 2 mesin injek tutup botol, 2 unit mesin labeling otomatis, 2 mesin printing berkode, kemudian kode produksi dan label SNI, 3 mesin press tutup botol. Kemudian juga kami melakukan penyitaan terhadap alat cetak, yaitu sebanyak 10 unit plat molding atau plat besi sebagai alat cetak botol kemasan oli berbagai merek, kemudian 15 plat mika sebagai alat cetak tulisan, kode produksi dan logo merek oli, kemudian 2 piece alat pencetak berkode dan logo SNI, kemudian hasil cetakan label, kardus, stiker SNI dan berkode merek dan kode produksi pada kardus. Ini sebanyak 150 roll stiker label, bagaimana ada yang di depan ini rollnya. Dan segel aluminium foil berbagai merek terkenal. Kemudian 2.500 kardus bertuliskan merek oli terkenal. Di samping itu juga kami amankan bahan-bahan sebanyak 50 drum oli berisi cairan oli sebelum dicampur cairan, ini warnanya merah bertuliskan Pertamina. Kemudian 6 drum oli kosong sisa pemakaian, ini bertuliskan Pertamina. Kemudian 47 kempu penyimpanan cairan oli sebelum dituang ke botol kemasan. Kemudian 4 toren besar isi cairan oli, 10 karung biji plastik untuk bahan pembuat botol dan tutup botol oli berbagai merek, kemudian 2 karung polymaster dan polycolor berbahan polietilin sebagai bahan pembuat botol kemasan oli. Kemudian juga kami lakukan penyitaan terhadap alat angkut berupa 2 unit kendaraan roda 4 jenis box. Kemudian barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan dari para tersangka dan pada setiap gudang sudah kami lakukan penyegelan. Sedangkan untuk kasus ini dipersangkakan beberapa pasal. Yang pertama pasal 100 ayat 1 dan atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang ancaman hukumannya 5 tahun atau denda sebanyak paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian pasal 120 ayat 1 junto pasal 53 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kemudian pasal berikutnya yang kami persangkakan yaitu pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian berikutnya adalah pasal 382 bis KUHP junto pasal 55 tentang persaingan curang dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun, 4 bulan dan denda paling banyak Rp13.500. Kemudian kami sampaikan dengan adanya pemalsuan berbagai merek ini tentunya akan berdampak kerugian terhadap pemilik merek resmi, juga merugikan terhadap konsumen yang menggunakan merek-merek oli yang palsu ini. Tentunya pemakaian oli palsu dalam
waktu jangka panjang tentunya juga akan merugikan konsumen, terutama kerusakan pada mesin kendaraan. Saya kira itu mungkin yang secara teknis yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Karopenmas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur Tipiter yang telah menjelaskan secara detail dan rinci. Selanjutnya kami persilakan Pak Saiful, bila ada yang disampaikan. Terima kasih Pak Karopenmas. Untuk tindak pidana tertentu, sedikit yang kami sampaikan atas nama Kementerian Perindustrian, kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian, khususnya dari Barreskrim. Mudah-mudahan ke depan seluruh pemalsuan pelumas ini bisa kita hilangkan, karena terus terang ini menyangkut kepada kepercayaan produsen, kemudian juga kepada kepercayaan kepada masyarakat. Jangan sampai kepercayaan masyarakat ini hilang akibat adanya produsen atau produksi pelumas palsu ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, dan koordinasi ke depan kita akan terus kita lakukan, Pak. Demikian. Terima kasih Pak Saiful Bahri, Direktur dari Kementerian Perindustrian. Selanjutnya kami persilakan Pak Edward. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kabar Reskrim Mabes Polri yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Direktur Tindak Pidana Tertentu, Bapak Brigadir Jenderal Hersa Dwi Rusdiono, dan juga yang saya hormati Bapak Kadifupam Mabes Polri yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Karopenmas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan. Kami dari Astra Honda Motor, izinkan saya pemegang merek salah satunya mewakili sebagai kuasa hukum mitra dari AHM, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada institusi Polri, khususnya kepada Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, kepada Bapak Kabar Reskrim, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, kepada Bapak Kasubdit 1 juga Bapak Komisaris Besar Polisi Indra Lutyanto Amstono, dan juga Bapak Kanit 4, Bapak Komisaris Polisi Andika. Juga tak lupa Kementerian dari Kemenperin, Direktur Industri Kimia dan Hilir, yang pada kesempatan hari ini hadir, Bapak Saiful Bahri, dan juga segenap jajaran tim diteruskan kepada Ditipiter, dan kemudian laporan ini segera ditindaklanjuti dengan cepat dan baik sehingga kegiatan kita semua ini dapat terlaksana sesuai dengan yang sudah bisa teman-teman lihat semua di sini, rekan-rekan media di sini ada barang bukti yang sudah dihadirkan. Sehingga harapan dari kami AHM kegiatan seperti ini dapat dilakukan untuk kita memberantas oli palsu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward yang mewakili dari pemilik produksi ya. Karena di sini yang dipalsukan ada Honda, ada Yamaha, dan juga produksi dari Pertamina ya. Tentu yang dirugikan bukan saja pemilik produksi, tapi tadi dijelaskan Pak Direktur adalah konsumen ya. Dan konsumen ini adalah pengguna kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4, karena oli ini belum diuji ya, sehingga kita tidak tahu
seperti disampaikan ini dapat merusak ya, merusak mesin cepat panas dan juga tentu komponen mesin dari kendaraan bermotor ya. Jadi yang dirugikan sekali lagi bukan saja dari pihak Honda, Yamaha maupun Pertamina, tapi tentu ini merugikan konsumen, merugikan pengguna kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Baik, selanjutnya kami persilakan teman-teman media bila ada pertanyaan silakan. Ya silakan Mbak Sri dulu. 1 kali bertanya dijawab gitu aja ya. Silakan Pak Dir, langsung dijawab. Oke, terima kasih. Jadi untuk penanganan kasus ini, apabila ini nanti persangkaannya adalah tindak pidana pencucian uang, tentu kami akan koordinasi dengan PPATK. Karena itu merupakan satu alat bukti yang diperlukan di dalam pembuktian kasus TPPU. Saya kira demikian. Ya. Oke, silakan. Tapi untuk usaha ini kan tergolong industri yang cukup besar ya nasional. Sebenarnya mereka ini sudah berjalan berapa lama? Terus konsumen atau pas konsumen mereka tahu nggak Pak ini itu barang palsu? Sama omset mereka itu kira-kira berapa ya? Silakan Pak Dir langsung jawab. Oke, terima kasih. Kalau kita dalami, untuk produksi ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, yaitu tahun 2020 ini. Kalau untuk masalah konsumen ini tahu atau tidak, ini ada yang tahu, ada yang tidak pasti. Ya, yang tahu pasti menghindari penggunaan oli-oli palsu, karena mereka tidak mau kendaraannya mengalami kerusakan karena menggunakan oli palsu. Tetapi yang tidak tahu ini yang sebenarnya dalam hal ini ya perlu hati-hati, saya kira demikian. Omset perusahaan ini. Oke, terima kasih. Totalnya itu kalau per bulan, ini kan tadi ada 3 gudang yang dijadikan pabrik ya. Per gudang itu 6,5 M. Jadi kali 3. Kurang lebih ya sekitar 20 miliar per bulan omsetnya. Oke, coba. Ya, jadi kalau pemasarannya ini saya kira seluruh Indonesia ini. Karena dari data yang kami peroleh sementara ini ada berbagai provinsi untuk wilayah pemasarannya. Sedangkan untuk penarikan nanti tentunya kami akan koordinasi dengan Polda. Saya kira demikian. Pak, nyambung Oke, silakan. Pak Dir, izin menyambung pertanyaan sebelumnya. Ini kan produksinya cukup banyak dan omsetnya juga besar, artinya kan konsumennya banyak juga gitu. Nah ini pelaku ini memasarkannya via apa? Secara online atau gimana? Lalu apakah dengan harga yang murah atau seperti apa gitu Pak? Silakan. Mungkin dari Penyidik. mungkin Kasubdit. Terima kasih Jenderal, mohon izin. Untuk pemasarannya tadi, ini sampai hampir ke seluruh Indonesia. Kemudian untuk omset yang cukup besar ini, memang ini tidak dilakukan secara online. Ini ada distribusi dari para toko-toko atau distributor-distributor yang ada di wilayah-wilayah. Ya, dan untuk tindak lanjutnya nanti ke depan akan kita
pikirkan seperti apa. Apakah kita tarik atau akan kita tindak terhadap pelaku-pelaku pendistribusian tersebut. Karena jelas itu bahwa ini adalah oli palsu yang diperdagangkan. Untuk harganya dia di bawah. Harganya sampai di konsumen beda antara 1.000 sampai 2.000 rupiah. Beda di konsumen. Tapi dari produsen ke distributor ini cukup, bedanya cukup tinggi disparitasnya di situ. Sedikit Pak, untuk membedakan oli palsu misalnya yang asli, bagaimana cara konsumen membedakannya? Nah ini yang agak sulit memang kalau untuk membedakan itu secara kasat mata kita akan kesulitan untuk itu. Nanti mungkin dari pemegang merek yang bisa lihat dengan ini nyata perbedaannya. Terima kasih, Jenderal mohon izin. Untuk menyambung, menjelaskan terkait perbedaan ciri-ciri fisik oli yang asli dengan yang tidak sesuai standar kami, yang bisa saya terangkan di sini sesuai yang di depan teman-teman bisa lihat. Ini adalah produk kami dari MPX. Yang paling nyata, paling gampang bisa konsumen lihat, teman-teman semua lihat. Pertama itu dari tutup botol. Tutup botol ini contoh yang asli. Kemudian sedangkan kalau yang asli tidak terdapat coak. Itu dari tutup botol yang pertama. Kemudian yang kedua paling gampang adalah jendela botol. Jendela botol di sini, ini yang asli, ini yang palsu. Kalau yang asli itu sejajar, presisi, lurus. Kalau yang palsu itu cenderung dia bisa belok ke kiri atau belok ke kanan. Karena akan sulit untuk memproduksi yang lurus, presisi, sejajar. Kemudian juga dari kemasan botol sendiri ini, kalau dipegang itu cenderung kalau yang palsu itu lebih lunak ya, lebih lunak. Sedangkan kalau yang asli itu lebih firm, lebih padat. Pada bagian bawah botol ini juga terdapat kode yang ini yang kalau yang palsu itu tidak sejajar, kalau yang resmi itu sejajar. Tapi yang satu yang paling mau saya jelaskan di sini paling mudah buat teman-teman semua konsumen juga di Indonesia ini. Pada label bagian belakang botol ini, kemasan kami ini ada barcode. Pada barcode ini dapat di-scan melalui handphone teman-teman semua. Dan hasil dari scan-nya itu menunjukkan tulisan AHM. Yang asli itu adalah AHM.to, AHM.to. Itu akan muncul di websitenya. Tapi kalau yang palsu, dia akan muncul AHM.top, akan ada top. Atau mereka juga bisa bikin AHM.to tapi bukan di bagian website-nya itu adalah blogspot apa, tapi mereka memalsukan, itu mengimitasi di bawahnya AHM.to. Nah itu ciri-ciri yang paling gampang teman-teman bisa ketahui. Demikian, terima kasih. Ya, jadi mereka belajarnya dari ini kebetulan yang kita amankan ini memiliki usaha resmi, usaha resmi produksi oli juga. Nah, dia tentunya udah memiliki dan punya laboratorium sendiri. Laboratorium tersebut disitulah yang untuk menguji kadar daripada kandungan dalam oli tersebut, termasuk juga harumnya, wanginya daripada masing-masing oli itu ini dicampur di situ. Artinya tentunya mereka pelajari ini sampai bisa membuat oli tersebut. Gitu Mas. Tadi mungkin udah disampaikan Pak Direktur tadi ya, dari kelima ini ada masing-masing, ada pemodalnya yang milik usaha, ada juga sebagai operasional, ada yang bagian peran, ya. Ada tadi sudah disampaikan ya. Untuk sementara kita masih dalami ya, oli ini dapat dari mana? Karena terkait base oil, kemudian ada zat EG dan sebagainya, ini kita sedang dalami dari mana mereka peroleh.
Gimana Mas? Coba kurang keras. Izin menambahkan Jenderal. Jadi untuk dari kami kepada konsumen menghimbau apabila para pengguna sepeda motor, apalagi yang habis mudik kemarin ya. Kalau habis mudik itu kan pasti kita ganti oli karena perjalanan jauh. Nah, yang biasa dilakukan oleh para konsumen ini kebiasaan dia menyerahkan sepenuhnya kepada para montir. Dia membayar, kemudian dia duduk di tempat ruang tunggu tanpa mengecek oli apa yang digunakan. Nah, tadi seperti apa yang disampaikan oleh pemegang merek, ada baiknya ilmu dasar pemalsuan yang tadi sudah disampaikan itu dimiliki oleh sebuah konsumen. Jadi sebelum dilakukan ganti oli, ada baiknya para konsumen itu melihat perbedaan-perbedaan yang tadi sudah disampaikan oleh pemegang merek Honda. Itu salah satu yang dapat kami sampaikan. Dan juga kami sampaikan lagi untuk lebih berhati-hati dan juga harus lebih teliti dalam membeli maupun mengganti produk-produk yang asli. Terima kasih. Berdasarkan hasil penyidikan kami yang kami tuangkan di dalam berita acara pemeriksaan, bahwa dalam satu hari mereka dapat memproduksi sebanyak 500 karton. Dalam satu karton ini terdapat kurang lebih 24 botol yang berisi 0,8 liter. Jadi kurang lebih dalam satu hari memproduksi 312.000 botol. Terima kasih. Ini kan tadi bersama-sama, sehingga mereka ini membuat pabrik secara bersama-sama. Ada yang bertanggung jawab untuk membuat olinya, ada yang bertanggung jawab membuat kemasannya, ada yang bertanggung jawab membuat stikernya, ada yang bertanggung jawab membuat kemasan kardusnya gitu. Jadi ini merupakan satu kesatuan dari usaha oli palsu ini. Saya kira gitu. Izin jawab. Baik, terima kasih. Tentunya kalau dari kami itu tidak diperbolehkan lah yang namanya pelumas bekas itu. Tidak ada, kami mendukung. Makanya kami sangat apresiasi terhadap teman-teman Kapolri, teman-teman di kepolisian ya. Dan kalau bicara oleh pelumas bekas ya sebenarnya ya. Nah itu memang harus ada penataan, Mas. Ada penataan ya, tentunya kementerian mana yang menata pelumas bekas ini sehingga jangan sampai ada bahan baku untuk pembuatan pelumas ini. Ya, karena kami hanya izin di produksinya pelumasan. Ya. Ya, satu lagi ya. Saya kira baru sekarang kami lakukan penindakan. Ya.
belum pernah ada yang cukup. Cukup ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan Pak Saiful Bahri, terima kasih Pak Edward Siombing. Kita akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan nggak dilihat, jadi kita tunjukkan gudangnya.